Pada hari ketika aku terbaring di ranjang rumah sakit, seluruh tubuhku terasa remuk hingga aku bahkan tak sanggup membalikkan badan sendiri. Tawa di rumah kami lenyap sudah. Meja makan menjadi dingin, dan tatapan mata pria yang pernah berjanji tak akan pernah meninggalkanku kini hanya memancarkan hawa sedingin es. Namaku Saraswati, usiaku 32 tahun. 5 tahun menikah, aku memiliki seorang putri kecil bernama Langit. Sebelum menikah, aku hanyalah seorang pegawai kantor biasa, sementara suamiku, Bima Aditya, mengelola sebuah toko kecil dengan penghasilan yang cukup untuk hidup sederhana. Dulu, kami pernah saling mencintai begitu dalam, seolah tak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kami. Namun, semua itu berubah sejak aku jatuh sakit. Awalnya, Bima masih merawatku dengan sabar, menyiapkan obat-obatanku, dan menidurkan putri kami. Namun, masa-masa itu sangat singkat. Setiap kali aku meminta bantuannya, ia mulai menghela napas panjang dan menyahut ketus, lagi. Suatu malam, aku mendengar percakapannya di telepon dari ruang tengah. Suaranya terdengar asing. Sayang, aku lelah sekali. Wanita itu hanya terbaring di sana, tidak bisa membantu apa-apa. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah gila. Aku terbaring di kamar, mencengkeram selimut erat-erat. Air mata mengalir deras membasahi bantalku. Setiap kata-katanya serasa bilah pisau yang mengiris jantungku. Keesokan paginya, aku memanggilnya ke kamar. Sambil menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi duniaku, aku hanya mengucapkan satu kalimat. Kita cerai saja. Ia tidak terkejut. Setelah terdiam sejenak, ia mengangguk ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Kamu serius? Dalam keadaan begini, kamu minta cerai? Pertanyaan itu bukan berisi kekhawatiran, melainkan cemoohan. Aku hanya diam dan memalingkan wajah. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Suami yang pernah bersumpah akan mencintaiku selamanya telah meninggalkanku di saat aku paling membutuhkannya. Orang tuaku, begitu mengetahui hal ini, menangis hingga air mata mereka kering seraya menyalahkan kebodohanku. Orang bercerai itu saat sehat, Saras. Mana ada orang yang tega menceraikan istrinya yang sedang sakit parah begini? Namun, aku tidak bisa lagi hidup seperti bayangan. Tubuhku mungkin lumpuh, tapi jiwaku tidak boleh ikut hancur. Aku pergi membawa Langit. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan Bima sekalipun, aku diam-diam menghilang dari rumah yang dulu penuh kenangan, namun kini terasa sedingin ruang tunggu rumah sakit. Aku menyewa sebuah kontrakan petak di gang sempit di pinggiran Jakarta. Dinding berjamur, langit-langit kotor, dan bau apek yang menyelinap masuk setiap malam. Di atas ranjang kayu yang berderit, aku memeluk langit, sering terjaga oleh suara bising motor yang tak kukenal. Malam itu, aku tidak bisa tidur, bukan karena sakit, melainkan karena sebuah rencana yang mulai tersusun di kepala. Sebuah rencana yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah klinik swasta. Pekerjaan fisik itu sungguh berat hingga napasku terasa sesak, tetapi aku merasa hidup kembali. Di sini, tak ada yang tahu bahwa aku adalah wanita yang dicampakkan suamiku. Aku bisa memulai segalanya dari awal. Meskipun sederhana, aku menjadi diriku sendiri yang bebas. Aku rutin menjalani fisioterapi, menahan sakit demi setiap gerakan kecil yang berhasil kulakukan. 3 bulan kemudian, aku bisa berjalan dengan bantuan kruk. 6 bulan kemudian, aku sudah bisa mengendarai sepeda motor. Namun, aku tetap berpura-pura lemah. Aku tidak mengunggah apapun di media sosial dan tidak memberitahu siapapun tentang kesembuhanku. Aku butuh waktu. Waktu dalam keheningan untuk mempersiapkan hari di mana Bima akan menghadapi kebenaran. Aku menemukan buku tabungan lama yang kusimpan. Itu adalah dana darurat yang diam-diam kukumpulkan selama beberapa tahun pernikahan kami. Setiap kali menerima bonus, aku tidak menghabiskannya untuk belanja, melainkan memasukkannya ke rekening itu. Suatu kali, Bima pernah bertanya sambil bercanda, "Kenapa kamu menabung seperti orang pelit begitu?" Aku hanya tersenyum. Perempuan harus mempersiapkan masa depan. Ia menepis tanganku. Jangan khawatir berlebihan. Cukup percaya padaku saja. Dulu, aku benar-benar mempercayai kata-katanya.
Kini, sambil memandang buku tabungan di tanganku, aku menghela napas ringan. Setelah digabungkan dengan sedikit uang dari orang tuaku yang menjual tanah di kampung halaman, jumlahnya cukup untuk membayar uang muka sebuah rumah sederhana di Depok. Tidak besar dan tidak mewah, tetapi itu adalah ruang milik kami berdua, tempat aku dan langit bisa memulai hidup baru. Saat melihat rumah itu, agen properti bertanya, "Mau atas nama sendiri atau nama bersama, Bu?" Aku terdiam sejenak. Nama Bima melintas di benakku, tetapi aku menggeleng. Atas nama saya sendiri. Aku tidak ingin balas dendam atau merebut apapun darinya. Aku hanya ingin menunjukkan padanya bahwa wanita yang pernah dianggapnya sebagai beban kini bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri. Aku menelepon Rina, sahabatku sejak kuliah yang kini bekerja sebagai fisioterapis. "Rin, aku butuh bantuanmu." "Ada apa?" Serius sekali kedengarannya. "Aku harus pura-pura lumpuh beberapa bulan lagi." Rina nyaris menjatuhkan ponselnya. "Apa? Kamu sudah gila. Aku tidak butuh rekam medis palsu. Aku hanya ingin kamu sesekali mendorong kursi rodaku ke klinik. Akan lebih baik jika ada kenalan Bima yang melihat." Rina terdiam, kehabisan kata-kata. "Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan, Saras?" Aku menceritakan semuanya. Tanpa keluh kesah atau kemarahan, hanya bercerita dengan tenang seolah tentang orang asing yang pernah singgah dalam hidupku. Setelah hening cukup lama, Rina berbisik seperti angin, "Baiklah, tapi hanya 3 bulan. Setelah itu, hentikan semua ini dan hiduplah untuk dirimu sendiri." Aku mengangguk. Aku pun memulai sandiwaraku. Aku membeli sebuah kursi roda tua dan sengaja membuat suaraku terdengar lemah dan bergetar di telepon. Setiap kali teman-teman menanyakan kabarku, aku berpura-pura sedih. Aku tidak apa-apa, hanya kasihan pada langit. Masih sekecil itu, ibunya sudah begini. Aku tahu kata-kata itu akan sampai ke telinga Bima. Aku sangat mengenalnya. Ia pria yang gengsinya tinggi, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Terlebih lagi, setiap bulan ia hanya mengirimkan uang nafkah sebesar Rp500.000, tidak lebih dan tidak kurang, tanpa pernah menelepon. Aku yakin, cepat atau lambat ia akan mencariku. 3 minggu kemudian, dugaanku terbukti benar. Pagi itu, saat sinar matahari terasa hangat, aku baru saja mengantar langit ke TK dan sedang memotong bawang untuk makan siang, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku menghentikan gerakanku. Dari celah jendela, aku melihat ke halaman kecil. Bima berdiri di sana. Di sebelahnya, seorang wanita muda mengenakan gaun merah menyala dan menenteng tas bermerek sedang memandangi teras rumah kami seperti pengunjung pameran. Aku menggigit bibir, merapikan rambutku, dan mengenakan kemeja yang pantas. Tanpa kursi roda maupun kruk, aku berjalan dengan kedua kakiku yang sudah pulih sejak 6 bulan lalu dan membuka pintu. Begitu aku membuka pintu, Bima membeku. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Wanita yang bersamanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan curiga. "Saras, kamu bisa berjalan?" Aku tersenyum tipis dan mengangguk ringan. "Iya, sudah cukup lama." "Ada perlu apa kalian kemari?" Suaraku terdengar sopan, tetapi datar, seperti menyapa kenalan lama yang tak sengaja bertemu di pasar. Ia memandang sekeliling. Rumah yang bersih, tanaman bugenvil yang merambat di teras, suasana yang tenang. "Kamu benar-benar tinggal di sini?" "Iya, atas nama kami berdua." Wanita muda yang bernama Yuna itu mulai tidak sabar. "Mas, ayo pergi, nanti kita terlambat." Namun, Bima masih berdiri di sana, tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan keterasingannya saat menatapku. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau sudah sembuh? Kenapa kamu menyembunyikannya?" Aku tertawa kecil. "Apakah saya begitu penting sampai harus melapor pada Anda? Bahkan sebelum perban saya dilepas, sudah ada orang lain di sisi Mas, kan?" Bima terdiam. "Kalau kalian datang untuk pamer pacar baru, sebaiknya tidak usah. Saya tidak menerima tamu seperti itu." Aku menutup pintu. Tidak membantingnya. Hanya menutup pintu tua yang berbau jamur itu dengan tenang dan tegas. Aku berbalik dan masuk ke dalam. Hatiku terasa sangat damai. Tanpa amarah atau kesedihan,
Seringan membersihkan debu tebal yang telah lama mengendap di hatiku. Keesokan harinya setelah pertemuan itu, ponselku berdering dengan nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawabnya. Suara pria yang rendah dan sedikit serak. "Saras, ini Bima. Bisa kita bertemu sebentar?" Aku diam. Orang yang telah memalingkan muka saat aku paling lemah kini mengajakku bertemu. Tanpa menjawab, aku langsung menutup telepon. Meskipun di luar matahari bersinar cerah, hatiku terasa seperti tenggelam dalam bayangan. Beberapa hari kemudian, aku berjalan-jalan di taman dekat kompleks perumahanku. Itu adalah kebiasaan pagiku, menikmati udara segar sebelum mulai bekerja. Di seberang jalan, di balik pohon beringin tua, aku melihat seorang pria berdiri. Itu dia. Bima. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak juga melangkah mendekat, hanya memandangi rumah kecil tempatku tinggal. Pak Satpam menghampiriku dan berbisik, "Bu Saras, Mas itu sudah beberapa hari menunggu di sana. Katanya hanya ingin bicara 15 menit saja." Aku menatap ke arahnya, tanpa amarah atau dendam, hanya ada sedikit rasa nyeri di sudut hatiku. Namun, aku tidak mendekat atau berkata apa-apa. Aku hanya berbalik dan terus berjalan. Sore itu Rina, sahabatku, menelepon. "Hei, tebak siapa yang barusan datang ke klinik?" Aku tertawa. "Bima Aditya." Tepat sekali. Awalnya dia basa-basi menanyakan apa aku kenal orang bernama Saraswati. Ujung-ujungnya, dia sampai mengeluarkan fotomu dan memastikan apa benar kamu sudah bisa berjalan lagi. Aku tertawa terbahak-bahak, bukan tawa gembira, melainkan tawa seolah sedang mendengar cerita orang lain. "Lalu kamu jawab apa?" Aku hanya balik bertanya. Saya hanya penasaran, apa yang ada di pikiran seorang pria yang bisa berkencan dengan wanita lain hanya beberapa minggu setelah istrinya melewati masa kritis? Dia langsung membeku. Tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, kotak masuk pesanku penuh dengan pesan dari Bima. Ia menulis panjang sekali, terpanjang yang pernah kulihat darinya. "Aku sudah bertanya kemana-mana dan baru tahu kalau kamu sudah lama sembuh, tapi kamu menyembunyikannya dariku. Apa kamu mau balas dendam?" Aku membaca baris demi baris sambil tersenyum tipis. Balas dendam? Tidak. Aku tidak perlu merendahkan diriku sejauh itu. Aku tidak hidup untuk kebencian. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin ia melihat bahwa aku, yang pernah ia campakkan saat tak berdaya, kini telah bangkit dengan kakiku sendiri, lebih kuat dan lebih bijaksana, tanpa bantuan siapapun. Aku membalas pesannya dengan perlahan dan jelas, dalam satu baris. "Itu hanya sebuah ujian. Untuk melihat apakah kamu akan tetap di sisiku jika suatu hari aku kehilangan segalanya, dan kamu gagal begitu cepat." Begitu cepatnya sampai aku bahkan tidak sempat merasa kecewa. Setelah itu, tidak ada lagi pesan darinya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pembelaan. Mungkin ia sadar, kata-kata apapun yang diucapkannya sekarang hanya akan memperburuk hubungan yang sudah retak. Aku duduk di dekat jendela, memandangi langit yang sedang menggambar. Anak itu dengan serius mewarnai gambar sebuah rumah kecil, beberapa orang lidi, dan seorang ibu yang bergandengan tangan dengan anaknya. "Mama, lihat. Rumah kita bagus, kan?" Aku memeluk putriku erat-erat. Aku tidak butuh pengakuan dari seluruh dunia bahwa aku kuat. Cukup langit tahu bahwa kami berdua akan selalu bersama. Hanya dengan itu, kami bisa melewati badai apapun. Suatu sore di awal musim kemarau, angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela, membawa aroma daun kering dari halaman. Saat sedang merapikan meja belajar langit, aku mendengar ketukan di pintu. Ternyata Pak Pos langganan komplek. Di tangannya ada sebuah amplop berwarna kuning pucat. "Bu Saras." Ada surat. Tidak ada nama pengirimnya. Tapi tulisannya sepertinya tidak asing. Aku tertegun sejenak melihat tulisan untuk Saraswati di bagian depan amplop. Tulisan tangan yang lembut namun bergetar, menyiratkan emosi. Perasaan aneh merayap di hatiku, seolah menyentuh kepingan kenangan lama yang kukira telah kulupakan. Aku duduk di kursi dekat jendela dan membuka amplop itu. Aroma kertas tua dan tinta yang sedikit luntur tercium samar. Saat melihat nama yang tertera di akhir surat, aku kehilangan kata-kata.
Itu adalah Ibu Sumiarti, Ibu Bima. Sejak hari aku pergi membawa langit, ia tidak pernah sekalipun menelepon, menanyakan kabar, atau membelaku. Tapi hari ini, ia menulis surat. Saras, mungkin kamu tidak mau membaca surat ini, tapi ibu sudah banyak berpikir dan setelah ragu cukup lama, akhirnya ibu memberanikan diri menulis. Aku menggigit bibir. Tenggorokanku tercekat. Sejak hari kamu pergi, ibu tahu segalanya. Ibu tahu kamu dirawat di rumah sakit, dan ibu tahu Bima punya wanita lain, tapi ibu tidak mengatakan apa-apa. Ibu diam. Ibu takut rumah tangga kalian hancur, takut menjadi bahan omongan orang, dan takut menghadapi diriku sendiri. Aku meremas surat itu. Ujung hidungku terasa perih. Ibu tidak menyalahkanmu karena bercerai. Ibu hanya menyesal telah kehilangan menantu sebaik dan sepengertian kamu, yang tidak pernah mengeluh. Ibu mendengar kabar tentang di mana dan bagaimana kamu hidup dari kenalan. Ibu senang sekaligus sedih mendengar kamu baik-baik saja. Surat ini bukan untuk membela diri atau meminta maaf. Ibu hanya ingin bertanya, jika memungkinkan, bisakah kamu mengizinkan ibu bertemu cucu ibu? Langit, sekali saja. Hanya sekali saja, sampai di situ, aku meletakkan surat itu. Air mata tidak keluar, tetapi dadaku terasa berat seolah ditindih batu. Dulu, aku menganggapnya tidak peduli. Saat aku terbaring sakit, ia pernah berkata, setiap perempuan pasti pernah sakit. Kalau bisa urus diri sendiri, ya urus saja, jangan merepotkan laki-laki. Kata-kata itu melukaiku sampai ke tulang. Namun, kini saat membaca tulisan tangannya yang canggung namun tulus itu, aku sadar bahwa ia juga hanyalah seorang perempuan lain yang sedang belajar mencintai dengan caranya sendiri, dengan lambat dan terlambat. Sore itu, aku membawa langit ke taman dekat rumah lamaku. Dari kejauhan, aku memandangi rumah yang pernah menjadi tempatku bernaung. Rumpun bugenvil masih menjuntai di atas teras. Di sudut halaman, sepeda tuanya terparkir, dan jendela di lantai atas sedikit terbuka. Mungkin ia sedang minum teh, seperti biasanya. Mama, kenapa kita di sini? Langit menatapku dengan mata bulatnya. Aku memeluk putriku. Mama hanya ingin melihat lagi tempat tinggal Mama dulu. Lalu kapan kita pulang ke rumah baru kita? Sebentar lagi, sayang. Rumah kita adalah tempat di mana Mama dan Langit bersama, kan? Ingat? Anak itu tertawa riang dan mengangguk kencang. Aku paling suka rumah kita. Malam itu, aku menulis surat, bukan untuk dikirim, melainkan untuk merapikan dan mengubur semua dendamku. Ibu, mungkin diamnya ibu adalah sebuah kesalahan. Tetapi, saya juga bersalah karena tidak melihat ibu cukup dalam untuk memahami bahwa ibu juga hanyalah seorang wanita yang rapuh dengan caranya sendiri. Saya memaafkan bukan karena ibu pantas dimaafkan, tetapi karena hati saya pantas untuk merasa ringan. Saya akan membawa Langit berkunjung, bukan karena ibu adalah ibu dari orang yang telah menyakiti saya, tetapi karena ibu adalah nenek dari seorang anak yang juga butuh kasih sayang. Pada Sabtu sore, aku memakaikan Langit gaun putih dengan motif bunga-bunga kecil dan mengikat rambutnya menjadi 2 kepang yang rapi. Anak itu bertanya dengan gembira, "Mama, kita mau kemana sampai harus diajari memberi salam sopan begini?" Aku membungkuk dan mengelus kepalanya. Kita akan bertemu seseorang yang sangat penting. Dulu, beliau adalah keluarga Mama, dan selamanya akan menjadi nenek Langit. Anak itu tidak bertanya lebih jauh dan menggandeng tanganku. Matanya berbinar penuh harap, seolah akan pergi piknik. Rumah lama itu tidak banyak berubah. Satu-satunya yang berbeda adalah kini aku tidak lagi merasa sesak saat memandangnya. Pagar kayu bercat putih itu masih terkelupas di beberapa bagian, dan rumpun bugenvil menjuntai dengan warna ungu pekat, seolah waktu yang usang menggantung di sudut halaman. Saat aku menekan bel, tak lama kemudian pintu sedikit terbuka. Ibu Sumiarti berdiri di sana. Mengenakan daster berwarna pudar, rambutnya terlihat lebih putih dari sebelumnya, dan di tangannya melingkar tasbih kayu yang tak asing. Kami saling pandang selama beberapa detik, tak ada yang bersuara. Keheningan itu dipecahkan oleh Langit. "Nenek, nama saya Langit. Selamat sore." Ibu Sumiarti sedikit tersentak, lalu matanya memerah. "Ya ampun,
persis sekali seperti Bima waktu kecil, seperti pinang dibelah dua. Aku mendorong langit pelan ke halaman, sementara aku berhenti sejenak di ambang pintu, seolah meminta izin untuk memasuki masa lalu sekali lagi. Ia menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan tegas seperti saat aku masih menjadi menantunya, melainkan tatapan orang yang lelah. Terima kasih sudah membawa anak ini kemari. Ibu benar-benar tidak menyangka. Aku mengangguk. Langit juga harus tahu kalau dia punya seorang nenek. Saya tidak ingin dia merasa kekurangan. Ia menggandeng tangan Langit dan membawanya ke dapur. Langit berlari-lari riang sambil menyentuh kacang hitam yang sedang direndam di dalam air. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan damai itu seolah semua badai yang lalu tidak pernah terjadi. Ia kembali padaku dan bertanya, "Hidupmu baik-baik saja?" Aku tersenyum. "Baik-baik saja, Bu. Sejak saya tidak lagi hidup untuk menyenangkan hati orang lain, hati saya terasa sangat ringan." Ia mendecakkan lidah. "Ibu tahu, waktu kamu pergi, Ibu juga marah, tapi lebih marah pada diri sendiri. Karena Ibu tahu Bima salah, tapi tidak bisa mencegahnya." Aku tidak berkata apa-apa, hanya memandangi tangannya yang bergetar saat meletakkan cangkir teh di meja. Tangan yang dulu terasa dingin itu kini tampak begitu rapuh. Saat kami akan pulang, Langit memegang tangannya. "Nenek, besok aku boleh main ke sini lagi? Ceritakan tentang ayah waktu kecil." "Ya." Ia terdiam, lalu menoleh padaku. Tatapannya seolah bertanya, "Bolehkah?" Aku membungkuk untuk merapikan jaket Langit dan berkata, "Asalkan tidak ada yang menanamkan hal-hal buruk di kepala anak ini. Saya rasa, dia tidak perlu tahu masa lalu saya yang menyakitkan, cukup dia merasa disayangi." Ibu Sumiarti mengangguk pelan. "Nenek janji." Malam itu, aku berbaring sambil mendengarkan suara angin yang menyelinap masuk melalui jendela. Bukan angin dingin, melainkan angin lembut seperti orang yang hatinya telah lapang. Aku sadar, pengampunan ada bukan karena seseorang pantas menerimanya, melainkan karena aku berhak untuk terus melangkah maju, hak untuk tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Seperti biasa, Senin pagi aku mengantar Langit ke TK. Anak itu duduk di belakang, menyenandungkan lagu balonku, ada 5 sambil menggambar dengan jarinya di punggungku. Di depan gerbang TK, aku menghentikan motor dan melepaskan helm anakku. Saat aku sedang membungkuk untuk menyesuaikan helmnya, terdengar suara memanggil dari belakang. "Langit." Aku terdiam dan menoleh. Itu Bima Aditya. Ia berdiri di samping gerbang TK, tangan di saku celana, menatap putrinya seolah mencari sesuatu di wajah anak itu. Namun, Langit justru bersembunyi di belakangku dan bertanya dengan suara kecil, "Mama, siapa dia?" Bima mendekat, mencoba tersenyum. "Tidak ingat ayah, Langit?" "Ini ayah, Bima." Langit menatapnya dengan mata bulat, lalu menggeleng pelan. "Tidak kenal." Satu kata itu membuat hatiku sakit. Bukan karena sisa perasaan, tetapi karena aku mengira setidaknya ada sedikit kenangan di sudut hati anak itu tentang pria yang pernah memeluknya setiap malam. Ternyata tidak. Langit telah lupa. Secara alami, seolah orang itu tidak pernah ada. Aku membungkuk dan berbisik pada anakku, "Masuk ke kelas dulu, ya. Mama mau bicara sebentar, nanti Mama jemput." Langit mengangguk dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku berbalik menghadap Bima. "Ada urusan apa di sini?" "Aku rindu Langit. Nanti setelah pulang sekolah, aku mau ajak dia makan enak." Aku menghela napas. "Kenapa baru sekarang ingin bertemu?" "Aku tahu aku salah, Saras. Kalau ada kesempatan, aku ingin memulai lagi. Bukan untukmu, tapi untuk anak kita." Aku terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke matanya. Anak ini tidak butuh ayah yang baru mau berperan setelah merasa bersalah. Dia butuh orang yang akan selalu ada, entah saat hujan atau panas, entah saat dia sakit atau sehat. Bima menunduk, "Aku tahu. Tapi kamu tidak bisa melarangku bertemu anakku." Aku tertawa kecil. "Benar, kamu benar. Aku tidak bisa melarangmu. Tapi aku punya hak untuk melindungi putriku dari hubungan yang setengah-setengah. Kalau kamu serius, mulailah dengan mengirim kartu ucapan di hari ulang tahunnya. Datanglah tepat waktu saat dia ada pertunjukan di sekolah,
dan dengarkan cerita-ceritanya yang tidak penting tentang boneka. Jangan muncul seperti tamu, dan menghilang seperti orang asing. Bima hanya berdiri di sana, terdiam. Mungkin ia sedang memikirkan waktu yang telah hilang, atau mungkin mencari-cari alasan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Dulu kamu bilang aku ini beban. Sekarang, putriku bukan lagi beban yang ringan. Dia butuh seseorang yang menetap, bukan seseorang yang datang saat senggang. Aku berbalik dan berjalan menuju motorku yang tua. Dari belakang, tidak terdengar suara langkah kaki yang mengikutiku. Tak ada lagi kata-kata. Hanya angin sepoi-sepoi yang menyapu sesuatu yang baru saja jatuh di jalanan. Mungkin itu adalah serpihan harapan terakhir yang tersisa di mata pria itu. Malam itu, langit bertanya padaku. Mama, om yang tadi pagi itu siapa? Aku mengelus kepalanya. Seseorang yang dulu kenal Mama, tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Langit mengangguk, lalu memeluk bantalnya dan berbalik menghadap dinding. Sesaat kemudian, ia berkata lirih, aku cuma butuh Mama. Aku mencengkeram selimut erat-erat. Mataku terasa panas. Bukan karena sakit, tetapi karena aku sadar bahwa kini aku tidak boleh hancur. Aku adalah satu-satunya penopang bagi putriku. Di akhir pekan, aku menitipkan langit pada sahabatku dan memutuskan untuk menikmati waktu sendiri. Aku butuh ruang untuk bernapas. Aku mampir ke kedai kopi langgananku di sebuah gang kecil. Tempat yang tidak ramai, tanpa musik yang bising, hanya suara angin yang berdesir di antara tanaman hias di balik jendela kaca. Aku memesan segelas kafe latte, mengambil buku usang yang belum selesai kubaca, dan duduk di dekat jendela, tempat sinar matahari masuk dengan lembut seolah meresap ke dalam hati. Aku begitu larut dalam bacaan hingga tidak sadar sejak kapan ada orang yang duduk di seberangku. Sesaat kemudian, saat aku tanpa sengaja mengangkat kepala, mata kami bertemu. Seorang pria seusiaku, kemejanya digulung hingga siku, mengenakan kacamata berbingkai tipis, sedang membaca buku tua berwarna coklat. Tatapannya tenang dan pendiam, tetapi tidak dingin. Ia mengangguk ringan untuk menyapa. Aku pun membalas dengan anggukan kecil sebagai formalitas, tak ada yang memulai percakapan. Masing-masing dalam dunianya, dalam keheningan. Namun, udara di antara kami sama sekali tidak terasa canggung. Bahkan setelah pulang ke rumah hari itu, hatiku terasa aneh. Bukan karena ia begitu istimewa, melainkan karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun aku bertemu seorang pria yang membuatku ingin menoleh untuk kedua kalinya. Seminggu kemudian, aku kembali ke kedai kopi itu, ke tempat yang sama, dan ia juga ada di sana. Kali ini, aku yang lebih dulu menyapa, sepertinya Anda sering duduk di sini. Ia menutup bukunya dan tersenyum. Iya, kedai ini tenang, dan mereka tidak menyajikan kopi dengan terburu-buru. Aku tertawa. Jarang sekali ada yang memuji karena kopinya tidak disajikan dengan terburu-buru. Anda sedang membaca buku apa? Minggu lalu sepertinya buku berwarna coklat. Ia menyodorkan buku yang sedang dibacanya. Buku puisi. Karya Sapardi Djoko Damono. Banyak kalimatnya yang terdengar rumit, tetapi jika dibaca dengan saksama, ada kesedihan yang indah di dalamnya. Aku terkejut, jarang sekali ada orang yang membaca puisi di zaman sekarang. Kukira pria zaman sekarang hanya membaca berita atau artikel ekonomi. Ia tertawa. Saya juga membaca surat kontrak sewa kantor setiap hari. Jadi di akhir pekan, saya hanya ingin membiarkan pikiran saya bermain sedikit lebih bebas. Kami berbincang lebih banyak, tidak terlalu akrab, tetapi juga tidak canggung. Aku tahu namanya Arya Wicaksana, seorang arsitek yang bekerja tak jauh dari sana. Ia menyukai kedai kopi ini karena suasananya yang tenang dan pencahayaannya yang lembut seperti sinar matahari dalam lukisan cat air. Aku tidak banyak bercerita tentang diriku. Hanya mengatakan bahwa aku bekerja dari rumah dan punya seorang putri yang masih TK. Ia tidak bertanya lebih jauh, tetapi aku tahu dari tatapannya bahwa ia mendengar lebih dari yang kuucapkan. Suatu hari, aku kelupaan membawa dompet dan merasa panik. Arya mengulurkan tangan, biar saya yang bayar. Anda bisa traktir saya kopi lain kali. Aku hendak menolak, tetapi di matanya sama sekali tidak ada kesan merendahkan. Ia hanya terlihat seperti orang yang terbiasa menolong tanpa pamrih. Malam itu, aku bercerita pada Rina.
Sepertinya aku mulai goyah. Rina tertawa. Goyah karena berdebar atau takut terluka lagi? Aku terdiam. Benar. Aku takut. Takut perasaan yang baru mulai tumbuh ini akan hilang seperti kabut saat fajar. Tapi aku juga ingin mencoba percaya sekali lagi. Haruskah aku puas dengan kenyataan bahwa hanya ada satu pria yang telah menghancurkan hidupku? Pertemuan di kedai kopi kecil itu berlanjut dengan ringan tanpa kecanggungan. Setidaknya sekali seminggu, aku bertemu Arya. Ia tetap duduk di tempatnya, kadang membawa beberapa buku tua, kadang hanya minum kopi tanpa gula sambil memandangi jalanan. Aku tidak bertanya apa yang sedang ia cari, dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku telah lama menanti orang sepertinya. Suatu Rabu sore, aku tiba di kedai lebih lambat dari biasanya. Arya sudah duduk di sana, dan di atas meja ada 2 cangkir kopi. Ia mengangkat kepala dan tersenyum lembut. Saya pikir Anda akan datang hari ini. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia mengeluarkan selembar koran tua dan meletakkannya di atas meja. Aku tertegun membaca judul besar di bagian atasnya. Dosen wanita lumpuh akibat kecelakaan, suami ajukan gugatan cerai setelah 6 minggu perawatan. Artikel itu terbit beberapa tahun lalu, fotonya buram, tetapi aku tahu itu adalah aku. Tanpa menatap Arya, aku menyesap kopi yang sudah dingin dengan tenang. Jadi, Anda sudah tahu. Arya mengangguk ringan. Saya tidak sengaja tahu saat menanyakan kabar seorang teman lama. Maaf jika hal ini membuat Anda tidak nyaman. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit kaget karena Anda tidak bertanya apa-apa. Saya pikir, Anda akan bercerita saat Anda siap. Kami terdiam. Suara sendok yang beradu dengan cangkir terdengar lirih, seperti detak jantung yang menyimpan sesuatu yang belum terucap. Sesaat kemudian, aku menatapnya. Apakah saya tidak terlihat rumit bagi Anda? Seorang wanita yang dicampakkan suami, terbaring berbulan-bulan, dan punya seorang anak kecil. Arya mengerutkan kening, lalu menjawab perlahan. Anda tidak terlihat rumit. Anda hanya terlihat sangat jujur. Aku menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Saat saya belajar arsitektur, ada sebuah pepatah yang sangat bagus. Setiap dinding yang retak adalah bukti bahwa ia telah bertahan dari badai. Dan hanya melalui retakan itulah cahaya bisa masuk. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saya tidak peduli dengan masa lalu. Saya hanya takut tidak ada tempat untuk saya di masa depan Anda. Saat itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya tahu bahwa hatiku tidak lagi tertutup rapat seperti dulu. Pria itu tidak mengucapkan kata-kata manis. Ia tidak bertanya apakah aku pernah kesakitan atau masih merasa takut. Ia hanya duduk di sana, seperti angin sejuk setelah badai berlalu. Malam itu, aku menulis beberapa baris di buku catatan yang telah lama kulupakan. Saras, jika seseorang memilih untuk tetap di sisimu bahkan setelah mengetahui semua sudut gelapmu, jangan mendorongnya pergi karena kebiasaanmu melindungi diri. Bukalah hatimu. Mungkin kali ini, dia adalah orang yang tepat. Sabtu sore, saat menjemput Langit dari les piano, sebuah sedan hitam yang tidak asing terparkir di depan apartemen, Bima turun dari mobil. Pakaiannya rapi, tetapi tatapannya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Aku menggendong Langit dan berusaha melewatinya dengan cepat, tetapi ia memanggilku dengan suara keras, "Saraswati, sebentar." Aku berhenti, bukan karena mau, tetapi karena aku tahu ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Beri aku 5 menit. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin bicara soal anak. Aku meletakkan tas Langit di tangga dan menyuruhnya menunggu dengan tenang. Bima melirik anak itu, tatapannya meredup. Dia sudah besar, ya. Semakin dilihat, semakin mirip kamu waktu kecil. Aku berkata dengan dingin. Kamu datang untuk melihat anak atau bernostalgia? Ia menghela napas dalam-dalam. Maaf, kali ini aku tulus. Aku ingin bertemu anakku. Beberapa hari dalam sebulan, mungkin, aku terdiam. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah menanyakan kabar, tidak memberi nafkah, tidak pernah bertanya apakah Langit sakit atau bagaimana sekolahnya. Sekarang, ia ingin berperan sebagai ayah seolah itu adalah haknya? Aku mengepalkan tangan.
Ingin berperan sebagai ayah? Apa artinya ayah bagimu? Seseorang yang ikut bertanggung jawab. Seseorang yang punya hak untuk mencintai anaknya. Aku tertawa, tetapi mataku sama sekali tidak tersenyum. Cinta itu bukan hak, cinta itu perjalanan. Begadang saat anak demam, mengantar anak ke sekolah saat hujan, dan tahu kapan harus mundur saat anak membutuhkan ibunya. Apa kamu bisa melakukan itu? Atau kamu hanya ingin bermain peran agar tidak merasa bersalah pada dirimu sendiri? Udara tiba-tiba terasa berat. Tepat pada saat itu, Arya datang. Ia berdiri di sampingku dan meletakkan tangannya dengan ringan di bahuku. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya tidak menghindar dan lurus menatap Bima. Siapa dia? Bima bertanya dengan suara rendah. Aku menjawab singkat. Temanku. Orang yang ada di sisi kami saat kamu menghilang. Bima menggigit bibir. Aku bisa melihat dengan jelas kilat cemburu dan benci di matanya. Oh, jadi sudah ada pria baru. Cepat sekali. Aku menatapnya dengan tenang. Cepat atau lambat, tidak secepat kamu yang membawa wanita lain ke rumah saat aku masih terbaring sakit, keheningan yang berat menyelimuti. Langit yang berdiri di sampingku menarik tanganku dan bertanya lirih, Mama, boleh kita pulang sekarang? Aku membungkuk dan mengelus kepala anakku. Ayo, sayang. Malam ini Mama masakan makanan kesukaanmu. Aku mengambil tas, menggandeng tangan anakku, dan berbalik. Aku tidak menoleh ke belakang. Arya pun mengikutiku tanpa kata. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pria yang tahu cara mendengarkan tidak perlu bertarung untuk bisa berdiri di sisi wanita yang kuat. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor Bima. Maaf. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Sekarang, aku bahkan tidak pantas menjadi seorang ayah. Aku tidak membalasnya, hanya memandangi putriku yang tertidur pulas di sampingku. Tangan kecilnya menggenggam tanganku erat, seolah mengatakan bahwa kami bersama, dan itu sudah cukup. Minggu sore, hujan turun tiba-tiba. Saat aku sedang memasak sayur asem di dapur, bel pintu berbunyi. Saat ku buka, Arya berdiri di sana. Ia bahkan belum melepas jas hujannya, sambil memayungi seorang wanita paruh baya. Maaf, hari ini ibu ingin sekali bertemu denganmu. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ibunya maju dan memegang tanganku. Nak, saya ibunya Arya. Setelah mendengar cerita tentangmu dan cucu perempuan saya dari anak saya ingin melihat sendiri bagaimana kalian hidup, suaranya lembut dan hangat. Tidak ada nada dingin yang biasa kutemukan pada ibu-ibu yang khawatir anaknya mencintai orang yang salah. Aku mempersilakannya masuk. Langit berlari keluar dan bersembunyi malu-malu di balik rokku. Wanita itu duduk di kursi dan tersenyum. Cantik, siapa namamu? Umur berapa? Langit menatapku, dan aku mengangguk ringan. Anak itu maju. Iya, Nek. Nama saya Langit, umur saya 6,5 tahun. Ia tertawa dan mengelus kepala anak itu. Nama yang indah sekali. Langit itu seperti bunga, harus selalu mekar, ya. Makan malam hari itu tidak mewah. Hanya ada sayur asem, ikan goreng, dan beberapa lalapan, tetapi ia makan dengan lahap tanpa sungkan. Masakanmu enak sekali. Jauh lebih enak daripada restoran yang kadang Arya ajak. Aku tersenyum kecil. Aku tidak menyangka seorang wanita kota bisa sesederhana ini. Setelah makan, ia bersikeras ingin membantuku mencuci piring. Aku menolaknya, tetapi ia berkata, biarkan saja, ibu ingin melihatmu lebih dekat. Saat aku menoleh, ia berkata perlahan sambil mengelap piring. Dulu, ibu juga membesarkan Arya sendirian. Setelah ayahnya pergi, aku terkejut. Mas Arya tidak pernah cerita. Dia memang tidak suka bicara soal masa lalu. Tapi mungkin karena tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, dia jadi tahu cara menghargai seorang ibu yang berjuang sendirian. Saat dia bercerita tentangmu, aku tahu ini adalah wanita yang benar-benar ia cintai. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Ia meletakkan tangan di bahuku dan berkata lirih, ibu tidak tahu apa kamu mencintainya, tapi ibu hanya minta satu hal. Jangan takut pada masa lalu. Jika kamu bisa melewati semua rasa sakit itu, kamu sangat berhak untuk bahagia. Ibu tidak peduli cucu ibu anak siapa.
Asalkan kalian berdua tulus satu sama lain. Aku memalingkan wajah untuk menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Sudah sangat lama sejak seorang wanita yang lebih tua memanggilku nak dan menatapku tanpa tatapan tajam. Saat mengantarnya pulang, Langit berlari keluar. Nenek, besok main ke sini lagi, ya. Ia membungkuk dan mengelus kepala anak itu. Kalau ibumu mengizinkan, nanti nenek buatkan teh jagung. Aku tersenyum. Entah kenapa, hatiku terasa hangat. Bukan karena terharu, melainkan karena setelah bertahun-tahun, aku akhirnya merasakan wujud sebuah keluarga mulai terbentuk perlahan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, tidak deras, tetapi cukup untuk memperlambat laju kota. Langit sudah tidur lelap, dan aku duduk di dekat jendela dengan buku catatan di pangkuanku. Sesaat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Itu Arya. Bajunya basah kuyup, rambutnya lepek, dan di tangannya ada sebuah kotak putih kecil. Maaf datang malam-malam begini. Tapi kalau tidak kukatakan sekarang, aku takut tidak akan punya keberanian lagi. Aku diam. Arya membuka kotak itu. Sebuah cincin kecil dan sederhana. Tidak berkilau mewah, tetapi halus seperti orangnya. Aku ingin menikahimu. Bukan karena kasihan atau rasa tanggung jawab, tapi karena aku ingin menjadi orang yang ada di sisi kamu dan langit setiap hari. Aku menatapnya. Matanya benar-benar bergetar. Bukan karena cahaya, melainkan karena takut aku akan menolak, dan aku menolaknya. Maaf, aku tidak bisa. Arya terdiam. Kata-kataku terdengar seperti dua gerbang besi yang beradu di tengah malam yang hujan. Kenapa? Tanyanya lirih, nyaris berbisik. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku pernah bersumpah di depan foto almarhumah ibuku. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti putriku. Dan aku tahu betul bahwa pernikahan bukanlah akhir dari cinta, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang terkadang mudah retak, dan aku belum cukup berani untuk menyerahkan hatiku ke tangan orang lain untuk kedua kalinya. Arya hanya berdiri di sana, tanpa berkata apa-apa. Air hujan mengalir di wajahnya, membasahi telinganya, seolah ikut membasahi kata-kata yang terperangkap di hatinya. Aku tidak menolakmu. Aku menolak rasa takut di dalam diriku, kataku dengan mata yang mulai panas. Ia menutup kotak cincin itu. Tidak marah, tidak menyalahkan. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Cukup kamu tahu bahwa aku akan ada di sini setiap hari, sampai kamu bisa percaya pada kebahagiaan lagi, dan Arya berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku berdiri di ambang pintu. Hujan masih turun dengan dingin, tetapi anehnya hatiku terasa hangat. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Kebahagiaan tidak datang begitu saja, ia datang saat aku berani melangkah keluar dari rasa takut. Tapi untuk mengambil langkah itu, terkadang aku butuh lebih banyak waktu. Suatu sore saat menjemput Langit dari les, anak itu lebih diam dari biasanya. Ia tidak menyanyi seperti biasa, tidak juga merengek minta mampir ke toko jus di tikungan jalan. Sesampainya di rumah, aku bertanya, kenapa lesu sekali hari ini, Langit? Anak itu menggeleng. Tidak apa-apa, Ma. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu putriku tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu terlalu lama. Setelah makan malam, Langit membawakan selembar kertas yang katanya ia gambar di kelas. Di gambar itu ada 3 orang. 1 orang dewasa, 1 anak kecil, dan 1 pria yang berdiri jauh sambil membawa hadiah. Ma, ayah kandungku siapa? Aku terdiam. Akhirnya saatnya tiba. Bu guru menyuruh kami menggambar keluarga. Ratih bilang, ayahnya yang mengantar dia ke sekolah. Vino pamer kalau akhir pekan dia pergi ke mall sama ayahnya. Tapi aku tidak tahu harus menggambar siapa sebagai ayahku. Suara anak itu datar, tetapi aku merasa jantungku seperti diremas dan diguncang. Aku duduk dan menarik anak itu ke dalam pelukanku. Ayah kandungmu adalah seseorang yang pernah ada dalam hidup Mama, tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Langit mengangkat kepala. Dia meninggalkan Mama dan aku? Aku mengangguk. Aku tidak bisa berbohong. Anak itu terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku tidak butuh ayah itu, aku cuma butuh Mama dan Om Arya.
Aku kehilangan kata-kata. Kenapa kamu bilang begitu? Anak itu tersenyum. Senyum polosnya itu menyentuh bagian terdalam hatiku. Om Arya tahu cara mengikat tali sepatuku. Dia tahu kue rasa apa yang aku suka. Dia tahu aku takut suara petir, dan dia menyanyi untukku kalau hujan. Aku belum pernah bertemu ayah kandungku. Tapi Om Arya selalu ada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku. Langit, putriku yang baru berusia 6 tahun, sudah tahu cara memilih siapa yang tulus padanya. Malam itu, setelah Langit tidur, aku mengirim pesan singkat pada Arya. Hari ini Langit memanggilmu ayah. Tak sampai semenit, telepon darinya berdering. Suaranya rendah, tetapi bergetar. Apakah saya pantas? Tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu. Tapi ini pertama kalinya hatiku terasa seringan ini. Senin pagi, saat hendak mengantar Langit ke TK, sebuah surat dengan stempel pengadilan tiba. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat panggilan. Bima secara resmi mengajukan permohonan hak asuh dan hak bertemu anak. Aku terduduk lemas di kursi. Langit bertanya dengan bingung, "Mama sakit?" Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya, tetapi hatiku panik. Apa-apaan ini? Setelah bertahun-tahun mengabaikannya, sekarang ia mau merebut anakku? Sore itu, aku bertemu Bima di kantor pengacara. Ia masih terlihat rapi dan tenang, tetapi tatapannya berbeda. Apa maksud semua ini? Aku hanya ingin putriku punya masa depan yang lebih baik. Bukan tumbuh di apartemen sempit bersama pria yang bahkan bukan ayah kandungnya. Aku gemetar karena marah. Masa depan yang lebih baik? Bagaimana? Di mana kamu selama 6 tahun ini? Ia mengangkat bahu. Aku memang salah. Tapi sekarang aku punya syarat. Aku punya koneksi, aku bisa bertanggung jawab atas anakku. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup kekurangan seperti ibunya. Aku menggebrak meja. Jangan samakan aku denganmu. Kamu ingin merebut anak ini hanya untuk membuktikan sesuatu pada dirimu sendiri, bukan untuk Langit. Anak bukan barang yang bisa dimiliki oleh orang yang syaratnya lebih baik. Aku pulang ke rumah dan tidak bisa tidur semalaman. Arya datang. Setelah mendengar ceritaku, ia hanya diam. Sesaat kemudian, ia berkata, "Aku akan menemanimu ke pengadilan. Ini bukan untuk bermain sebagai pahlawan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak lagi berjuang sendirian." Aku mengangkat kepala. Tanpa sadar, mataku sudah basah. Pria yang tidak memberi janji muluk-muluk, cukup dengan berada di sisiku saat aku paling lemah. Beberapa hari kemudian, sidang mediasi pertama digelar. Langit menjalani wawancara pribadi dengan petugas pengadilan untuk evaluasi psikologis. Aku cemas, dan Arya memegang tanganku erat di luar. Setelah wawancara, petugas itu keluar dan berkata, "Anak ini sangat stabil." Dia mengatakan dengan jelas bahwa ayah kandung hanyalah sebuah nama. Sedangkan ayah yang sebenarnya adalah orang yang menyanyikan lagu Nina Bobo saat dia demam. Hari itu hujan tidak turun, tetapi hatiku terasa berat seperti ditindih batu. Arya memegang tanganku sepanjang pagi. Kami hanya memandangi langit yang sedang menggambar di sudut ruang tunggu tanpa banyak bicara. Ekspresi anak itu anehnya sangat tenang. Sidang berlangsung di ruang sidang kecil. Di sebelah kanan, aku yang telah membesarkan anak ini selama 6 tahun. Di sebelah kiri, Bima, ayah di atas kertas. Di belakang, Arya duduk dengan tenang, memandangi anak itu. Hakim menanyakan segala hal. Tingkat pendapatan, lingkungan hidup, cara pengasuhan. Bima menjawab dengan lancar. Ia menyerahkan slip gaji, foto apartemen mewah, dan brosur sekolah internasional tempat ia akan memindahkan Langit jika hak asuh jatuh padanya. Lalu, dengan suara tegas, ia menatapku. Saya tidak memungkiri perjuangan Bu Saraswati. Tetapi yang dibutuhkan anak adalah masa depan. Ayah yang bisa bertanggung jawab, bukan kehidupan sementara dan pria yang tidak punya hubungan darah sama sekali. Aku tidak membantah. Aku hanya menyerahkan bukti satu persatu, catatan imunisasi, rapor, dan foto-foto di mana aku dan Arya selalu duduk di barisan depan setiap kali Langit tampil di sekolah. Saya mungkin tidak punya uang sebanyak bapak ini, tetapi saya selalu ada setiap kali anak saya membutuhkan saya. Di akhir persidangan,
Hakim bertanya pada langit, "Kamu ingin tinggal dengan siapa?" Semua orang di ruang sidang menahan napas. Langit berdiri. Dengan kedua tangan memegang erat gambar yang ia buat tadi pagi, ia mendekati meja hakim dan menyerahkan gambar itu. "Ini rumah saya." Di gambar itu ada 3 orang, aku, Arya, dan Langit. Bukan rumah mewah atau mobil mahal, hanya sebuah rumah kecil dengan bunga di depan pintu, jemuran, dan ayunan. Saya memanggil Om Arya, Ayah. Karena setiap kali saya jatuh, dialah yang pertama kali berlari menolong saya, dan ayah kandung. Maaf, saya tidak membencinya, tapi saya tidak pernah melihatnya ada di samping Mama saat Mama sakit. Saya tidak mau berpisah dengan Mama. Tak ada yang bisa berkata-kata. Hanya terdengar isak tangis dari sudut ruang sidang. Bima, pria yang percaya uang bisa menebus segalanya, diam-diam menyeka air matanya. Hakim membacakan putusan. Pengadilan memutuskan hak asuh tetap pada ibu, dan ayah kandung diberi hak bertemu dengan syarat tidak mengganggu psikologis anak. Di luar ruang sidang, Bima menunggu. Aku menggendong Langit dan menghampirinya. Ia menatap anak itu dan berkata, "Ayah minta maaf." Langit menatapnya dan mengangguk ringan. "Tidak apa-apa. Kalau ayah mau, nanti aku gambarkan yang lain." Bima tersenyum sedih. "Iya. Gambarkan saja sebatang pohon. Asalkan kamu terus berbunga." Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Bukan karena menang, tetapi karena akhirnya anak itu mendengar kata yang paling ia butuhkan dari orang yang pernah meninggalkannya, sebuah permintaan maaf. Hari ini adalah hari ulang tahun Langit. Anak itu baru saja genap berusia 7 tahun. Aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan kue dan memasang balon di ruang tamu. Langit sudah bersemangat sejak pagi, tak sabar menunggu ayah Arya datang. Arya tiba dengan senyum cerah sambil membawa kotak hadiah. "Wah, putri kita sudah besar, ya?" Anak itu memeluknya dan berbisik, "Harus tepati janji, ya?" Aku tidak begitu mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku melihat mata Arya berbinar lebih dari biasanya. Setelah makan kue dan berfoto, Arya memanggilku ke teras. Hari itu, sinar matahari terasa sangat indah. Sinar yang masuk melalui celah dedaunan terasa seperti tepukan lembut di bahu yang diberikan oleh kehidupan. Ia memegang tanganku dan berkata dengan sangat pelan, "Hari ini ulang tahun Langit, tapi aku juga berharap ini menjadi hari di mana keluarga kita menjadi utuh." Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Masih cincin yang sama dari beberapa tahun lalu. Tetapi kali ini, ada satu cincin lagi yang lebih kecil untuk Langit. "Aku tidak bisa berjanji tidak akan membuatmu sedih. Tapi aku bisa berjanji akan menjadi orang yang ada di sisimu setiap kali kamu bersedih. Maukah kamu menjadi istriku, Saras?" Aku hanya berdiri diam. Tidak menangis, tidak juga gemetar seperti dulu. Kali ini, aku tahu aku sudah siap. "Iya, aku mau." Langit berlari keluar dari dalam sambil berteriak. "Setuju, Yang Mulia Hakim. Saya juga setuju punya ayah dan ibu yang resmi." Kami bertiga saling berpelukan. Tak perlu pesta meriah atau perayaan besar. Hanya hati-hati yang pernah hancur kini perlahan sembuh di sisi satu sama lain. Sebulan kemudian, kami mengadakan pernikahan kecil. Di kedai kopi tua tempat Arya pertama kali mentraktirku kopi tanpa gula, tempat semua cerita ini dimulai, Bima juga datang. Ia memberi Langit 1 set cat air. "Mulai sekarang, kalau menggambar keluarga, tambahkan 1 ayah di pojok, ya. Tidak usah jelas tidak apa-apa. Asalkan kamu ingat kalau ayahmu ada di suatu tempat." Aku tersenyum. Langit mengangguk sopan. "Iya. Asalkan ayah tidak menghilang lagi." Setelah acara selesai, aku dan Arya berjalan menyusuri jalan kecil di tepi danau sambil bergandengan tangan. Cahaya lampu jalan yang kuning terpantul di permukaan air. Aku berkata lirih, "Dulu, aku pikir hidupku sudah berakhir. Ternyata, aku hanya berdiri di depan pintu baru, dan tidak punya keberanian untuk membukanya." Arya menggenggam tanganku dengan lembut. "Sekarang pintu itu sudah terbuka, dan aku akan berjalan bersamamu sampai ke ujung lorong."